Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Bismillah, sehat, bahagia, berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Bismillah, Allah mampukan kita untuk menyelesaikan semua persoalan yang mampir di hidup kita. Untuk yang sedang merasa kehilangan, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan bagi teman-teman yang mungkin sedang menunggu sesuatu, semoga Allah berikan apapun yang terbaik untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Perasaan saya udah bangun dari pagi, tapi kok kerjaan rasanya nggak kelar-kelar. Kenapa itu ya? Pernah nggak sih teman-teman ngalamin hal-hal kayak gini? Jangan-jangan ada distraksi ya? Apa itu distraksi? Nah, buat teman-teman yang baru dengar istilah ini atau mungkin ada yang udah beberapa kali dengar tapi lupa lagi dengan apa itu artinya, distraksi itu adalah gangguan. Atau kalau mau lebih jelasnya lagi mungkin adalah gangguan atau sesuatu hal yang mengalihkan perhatian kita dari tugas-tugas utama kita atau sesuatu yang lagi kita kerjakan. Distraksi itu datangnya dari mana sih? Banyak ya, ada yang dari teknologi, bisa juga datang dari hubungan kita sama keluarga, anggota keluarga, misalnya kayak sama pasangan, sama anak-anak, mungkin mertua, menantu, lalu ipar-ipar, ponakan, dan banyak lagi ya, pokoknya anggota keluarga gitu. Atau juga dari hubungan sosial seperti tetangga mungkin, atau mungkin teman-teman di sekolah. Kalau kita punya manajemen waktu yang bagus dan komunikasi yang baik atau lancar, jelas, itu insya Allah bisa bantu kita untuk mengurangi distraksi dan kita bisa lebih produktif lagi dalam keseharian kita. Maaf ya teman-teman, ini tetangga kayaknya ada yang lagi renovasi ya. Di sebelah kiri apa kanan gak tahu. Pokoknya cetek-cetek sampai malam juga masih aktivitas, biarkan saja. Mudah-mudahan suaranya nggak mengganggu suara saya ya. Nah, sekarang kita akan bahas penyebabnya apa aja sih. Yang pertama itu hubungan keluarga. Cara kita komunikasi dengan pasangan, dengan anak, menantu, dengan mertua, dengan ipar, atau siapapun yang ada di keluarga kita bisa jadi distraksi untuk kita. Bisa mengalihkan perhatian kita sebagai ibu rumah tangga dari tugas kita sehari-hari. Kayak misalnya contoh gini, kita habis ketemuan nih sama keluarga besar, katakanlah arisan gitu ya. Terus pas banget ketemu sama si orang ini nih, yang kalau ngomong suka ceplos-ceplos, yang kalau ngomong tuh nggak pernah sambil mikirin perasaan orang gitu. Pasti udah kita tandai nih orangnya kan. Dia ngomong sesuatu yang bikin hati kita tuh mendidih. Begitu sampai rumah rasanya hati kita tuh masih jengkel. Nah, itu bikin kita males ngapa-ngapain kan. Gak enak makan, gak enak tidur, distraksi banget tuh. Yang kedua dari teknologi. Siapa di sini yang kalau udah pegang handphone bisa nge-freeze berjam-jam, membeku? Gak bisa bergerak, kayak udah ketanam aja udah di situ. Tenggelam dalam tontonan sendiri, padahal niat awalnya mungkin cuma mau lihat notifikasi dari WA ya. Bablas ke media sosial. Abis itu ketemu artis-artis yang diidolakan, udah deh ngerembet kemana-mana, ke gosip, kemana, terus tiba-tiba ada resep makanan baru nih gitu, dilihat-lihat, screenshot atau enggak download. Habis itu nggak berasa pindah ke aplikasi tempat belanja online. Pilih, masukin keranjang, check out. Anteng di situ lama-lama. Sampai lupa cucian belum dijemur. Masak nasi lupa ditekan tombol cooknya. Akhirnya pas mau makan masih jadi beras. Itu juga distraksi, Bun. Yang ketiga, tuntutan sosial. Tekanan dari lingkungan sekitar. Misalnya seperti harapan masyarakat untuk kita melakukan sesuatu. Contoh ya, ini kejadian nyata yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Di daerah kita biasanya kan suka ada arisan atau pengajian kan. Nggak semua orang bisa ikut arisan dan nggak semua orang juga bisa ikut pengajian. Tapi itu bukan berarti mereka itu pantas untuk kita gunjing dong. Nggak ikut arisan, masa sebulan 50.000 aja nggak sanggup sih? Nggak mau ngaji, ngurusin dunia mulu. Akhirat tuh sekali-kali dipikirin. Tuh lihat tuh, si Maya nggak pernah keluar rumah, nggak mau berbaur sama tetangga. Hello, jangan suka gaya-gayaan rasa paling tahu hidup orang. Kalau ada tetangga yang nggak ikut pengajian atau nggak ikut arisan, bukan berarti dia itu memang nggak mau. Kita nggak pernah tahu keadaannya mereka kan gitu. Dan kalau kita pun ikut pengajian, datang seminggu sekali, kita nggak perlu merendahkan orang yang nggak ikut ngaji, karena siapa tahu dia justru ngajinya lebih banyak daripada kita yang berangkat ngaji kan.
Janji ya, mulai detik ini, mulai hari ini, jangan pernah kita jadi distraksi buat orang lain. Jadi gangguan, terlebih-lebih yang keluar dari mulut kita. Karena kata-kata itu kalau udah nyakitin hati, itu kayak paku yang ditancepi di pohon. Bisa aja sih pakunya kita cabut lagi, tapi bolongannya tuh, lubang bekas paku yang nancep di pohonnya, itu kan gak bakalan hilang. Terus apa lagi ya? Kira-kira, oh, keterbatasan waktu. Kita sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari. Tapi berhubung keadaan kita beda-beda, jadi 24 jam itu ada yang punya waktu senggang hanya 3 jam mungkin. Ada yang bahkan nggak sempet duduk-duduk acan kalau kata orang Sunda mah. Tapi ada juga yang dia malah bingung seharian ini mau ngapain aja, saking nggak ada kerjaannya. Contoh ya, suasana pagi hari ini. Di satu rumah, kegiatannya ada yang pontang-panting di dapur, masak untuk suami dan anak-anaknya. Habis itu lanjut siapin bekal, lanjut antar anak sekolah. Sambil nunggu anak sekolah, mampir ke pasar, nyampe rumah, ngejemur cucian yang belum sempat dijemur. Habis itu nyiapin makanan buat makan siang nanti pas anak-anak pulang sekolah. Nah, kita pindah ke rumah yang satunya lagi. Ada ibu yang kegiatan paginya itu cuma nyiapin bekal anak, antar anak sekolah. Habis itu pulang ke rumah. Tiduran, geleye-geleye, ya kan, nonton TV, lihat-lihat handphone, scrolling-scrolling, sambil sesekali dia ngeliat jam, udah waktunya jemput atau belum. Ih, enak banget hidup kamu ya. Belum tentu sih. Semakin kita sibuk, semakin banyak distraksi. Yang terakhir, kecapean dan stres. Kalau udah capek fisik, apalagi capek mental, udah males banget ngerjain apa-apa. Kayaknya udah nggak ada semangat aja gitu. Pengennya rebahan doang, tidur padahal nggak bisa juga. Hati-hati ya, stres itu nggak selalu berarti gila loh ya. Biasanya kita jadi sering lupa tuh, banyak nggak fokusnya. Kita tahu banyak tugas yang harus kita kerjain, tapi kok bingung harus mulai dari mana dulu ya. Ini juga termasuk distraksi teman-teman. Nah, tadi kan kita udah belajar distraksi itu apa, terus penyebabnya apa aja ya. Ada teknologi, ada hubungan keluarga, hubungan sosial, dan lain-lain. Terus cara mengatasi distraksi itu apa? Ada banyak ya, beberapa poin nanti kita bahas insya Allah di video berikutnya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat ya. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.